Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sahabatku, di mana saja berada. Pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan potensi dan permasalahan ketersediaan pangan saat ini dan masa yang akan datang. Pangan merupakan kebutuhan pokok bagi kita semua. Pangan merupakan sumber energi, protein, vitamin, dan mineral lainnya. Jumlah kebutuhan pangan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk di masa kini dan masa yang akan datang. Seperti halnya di Kelurahan Triwidadi yang setiap tahunnya pertambahan penduduk kurang lebih 70-100 jiwa. Kalau bicara pemenuhan ataukah ketahanan pangan, tentunya meliputi aspek produksi, distribusi, dan konsumsi. Namun sebelumnya akan saya sampaikan rasio estimasi kebutuhan pangan di wilayah Kelurahan Triwidadi. Dan di sini akan saya sampaikan kebutuhan beras dan pangan lainnya di Kelurahan Triwidadi. Jumlah penduduk di Kelurahan Triwidadi kisaran 11.000 jiwa, terdiri dari 3.224 KK. Apabila konsumsi beras setiap keluarga 0,8 kg per hari, kebutuhan beras di Kelurahan Triwidadi 2,5 sampai dengan 2,6 ton per hari atau 949 ton per tahun. Potensi lahan pertanian seluas 223 hektar yang terdiri dari sawah dada hujan dan tegal serta pekarangan dan hutan rakyat seluas kurang lebih 800 hektar yang dapat ditanami padi seluas 150 hektar dengan potensi 41 hektar sekali masa panen dan 109 hektar 2 kali masa panen. Estimasi produksi gabah kering 1.424 ton per tahun atau beras 954 ton per tahun. Jika dibandingkan antara produksi dan konsumsi, beras surplus kurang lebih 5 sampai dengan 6 ton per tahun dalam kondisi dan situasi normal. Untuk mewujudkan ketersediaan pangan, perlu pengembangan budidaya pangan non-beras untuk cadangan pangan apabila terjadi gagal panen atau faktor lain seperti bencana alam dan lain-lain. Dalam produksi pangan, kita masih menitik beratkan pada sektor pertanian karena sejauh ini belum ada pabrik yang memproduksi pangan. Pabrik hanya mengolah hasil pertanian dan mendistribusikan. Tanaman pangan yang memungkinkan dikembangkan di Triwidadi seperti jagung, ketela, sorghum, dan tanaman pangan lokal lainnya. Walaupun sampai saat ini produksi jagung di Triwidadi belum memenuhi kebutuhan konsumsi jagung Triwidadi karena kebutuhan setiap harinya mencapai 10-15 ton. Dan produksi jagung di Triwidadi hanya mencukupi kebutuhan 4-5 bulan. Dalam peningkatan produksi dan ketahanan pangan, tidak terfokus pada pertanian tanaman pangan saja, namun meliputi pertanian dalam arti luas seperti peternakan, perikanan, kehutanan, dan perkebunan. Permasalahan-permasalahan dalam produksi pangan melalui sektor tanaman pangan meliputi 1. Lahan pertanian semakin berkurang karena terjadi peralihan penggunaan lahan pertanian ke pemukiman seiring kebutuhan rumah tinggal
yang disebabkan laju pertumbuhan penduduk. 2. Kepemilikan lahan pertanian perorangan semakin sempit karena faktor pemecahan waris, sehingga berpotensi tanah tidak tergarap karena mengutamakan pekerjaan yang dijadikan sebagai mata pencaharian. 3. Petani rata-rata memasuki usia kurang produktif. 4. Pola tanam belum terorganisir secara maksimal, menimbulkan kendala dalam pengendalian hama dan penyakit. 5. Kurangnya alat mesin pertanian dan operator. 6. Kurangnya sarana prasarana infrastruktur pendukung guna pemanfaatan sumber daya alam guna pengairan lahan. 7. Pada musim kemarau mengalami kekeringan. 8. Generasi muda cenderung kurang tertarik pada usaha produksi pertanian. 9. Komoditas pertanian cenderung monoton. 10. Menurunnya tingkat kesuburan tanah karena terjadi erosi dan penggunaan kimiawi dalam pengolahan dan pengendalian hama penyakit. 11. Pengetahuan dalam budidaya pertanian masih kurang dan cenderung dengan pola konvensional. 12. Harga jual hasil pertanian saat panen raya rendah. 13. Biaya operasional dan saprodi tinggi. 14. Ketergantungan pada pupuk kimia. 15. Menurunnya komoditas pangan lokal. 16. Pemanfaatan lahan pekarangan dan bawah tegaan hutan rakyat belum optimal. Dampak dari permasalahan tersebut mengakibatkan berkurangnya tingkat produksi hasil pertanian dan kesejahteraan bagi petani. Pada musim kemarau, lahan cenderung nganggur karena kurangnya pengairan lahan. Usaha pertanian belum bisa sebagai mata pencaharian, namun sebagai usaha sampingan. Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam peningkatan produksi hasil pertanian dan ketahanan pangan di masa kini dan masa yang akan datang, meliputi pemahaman masyarakat tentang kebutuhan pangan masa kini dan masa yang akan datang. 2. Pemahaman dan penguatan regulasi atau aturan. 3. Melibatkan peran serta generasi muda dalam kegiatan pertanian. 4. Fasilitasi generasi muda dalam pembentukan Taruna Tani dalam bentuk sosialisasi, intervensi, dan fasilitasi kegiatan. 5. Fasilitasi kelompok tani dan anggota dalam pengaturan pola tanam serta pemilihan bibit dan komoditas. 6. Fasilitasi alat mesin pertanian. 7. Pelatihan operator alat mesin pertanian. 8. Pembangunan sarana prasarana infrastruktur sebagai pendukung usaha pertanian seperti dam parit, embung, irigasi, dan lain-lain. 9. Fasilitasi pengaturan tata guna air, irigasi. 10. Pemanfaatan sumber mata air dan aliran sungai yang ada dengan menerapkan teknologi tepat guna. 11. Pembuatan sumur ladang. 12. Pembangunan lumbung desa guna pengendalian harga jual hasil pertanian dan cadangan pangan.
13. Pengembangan budidaya tanaman pangan lokal. 14. Pemanfaatan lahan pekarangan dengan tanaman sistem polybag atau tanduran pot. 15. Pemanfaatan limbah peternakan dan hutan untuk pembuatan pupuk organik. 16. Pemanfaatan lahan bawah tegaan guna budidaya tanaman pangan lokal dan empon-empon. 17. Pelatihan dan pembinaan pembuatan olahan pangan hasil pertanian. 18. Penganekaragaman tanaman pangan. Target capaian: 1. Perluasan area lahan tanam padi. 2. Pengendalian alih fungsi lahan. 3. Pengendalian hama penyakit lebih terkontrol. 4. Kualitas dan kuantitas hasil pertanian meningkat. 5. Peningkatan kesuburan tanah. 6. Pengairan lahan baik. 7. Komunikasi dan koordinasi antar petani dan kelompok tani terjalin dengan baik. Potensi perputaran ekonomi melalui sektor pengadaan pangan di wilayah Kelurahan Terujadi kurang lebih 190 juta sampai dengan 250 juta per hari per keluarga. Seandainya belanja pangan setiap keluarga 60.000 sampai dengan 75.000 per hari. Produksi pangan meningkat, distribusi lancar, pangan beragam, bergizi, seimbang, aman, dan halal. Menuju Triwidadi Smart. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.